Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Said Agil, MPM 17410060, Fakultas Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Sebelum memulai kajian hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, saya akan melakukan presensi melalui WhatsApp group dengan voice note. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tag observasi. Tag hasil observasi adalah tag yang memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasarkan fakta hasil pengamatan secara langsung. Jadi pengamatan atau biasanya disebut observasi dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan atau mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu biasanya meliputi sebuah objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Adapun laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal ini berarti isi tag hasil laporan observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh si pembaca. Setiap informasi yang didapat harus disajikan atau ditulis secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua, ciri-ciri tag hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Kedua, bersifat objektif, global, dan universal atau umum. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian yang dilakukan terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung unsur prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang ketujuh, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Yang keenam, yang ke-8, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis dengan ciri atau keadaan secara umum. Ke-9, disajikan secara menarik baik kata, bahasa, isi yang berbobot maupun susunan yang logis. Yang ke-10, tag laporan hasil observasi menggambarkan suatu secara umum dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan tidak menurut opini penulis. Tujuan, fungsi, dan struktur tag hasil observasi. Yang pertama, tujuan utama yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang dilakukan. Yang pertama, untuk penelitian. Kedua, memberikan informasi terbaru. Ketiga, mengatasi suatu permasalahan. Keempat, menemukan teknik atau cara baru. Kelima, mengambil keputusan yang efektif. Keenam, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Ketujuh, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi tag hasil laporan observasi. Tag hasil laporan memiliki fungsi fakta bagian diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya pertama, sebagai bahan penelitian. Kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Ketiga, laporan tugas atau kegiatan pengamatan. 4, sebagai dokumentasi. Kelima, ilmu pengetahuan. Ketujuh, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Struktur tag hasil laporan observasi. Yang pertama, tag hasil observasi secara umum memiliki 3 struktur diantaranya. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat dalam
pembukaan, berisi pembukaan informasi. Yang ketiga, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, penjelasan secara lebih detail. Deskripsi manfaat, berisi sebagai fungsi atau manfaat setiap objek yang akan diamati dalam kehidupan. Kaidah dalam penulisan, yang pertama, menggunakan kalimat nominal yang diikut dengan jenis atau pendeskripsian. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ia, merupakan, adalah, yaitu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam. Hal ini menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau untuk menyatakan seperti tambahan dan serta. Yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang menggunakan penggunaan kalimat divisi atau kalimat deskripsi. Langkah penyusunan teks hasil observasi. Yang pertama, untuk menyusun teks hasil observasi adalah langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan objek yang akan diamati. Kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Ketiga, melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin yang akan terlebih didahulukan. 4. Catatlah hasil observasimu. Apabila memungkinkan, ambil foto, video observasimu. Yang kelima, meneliti kembali hasil penulisan teks jika ada kalimat yang janggal atau kurang baik. Nah, itu adalah penjelasan tentang teks hasil laporan observasi. Nah, untuk murid-murid ada yang tidak paham, nanti akan saya kirim file PPT-nya. Untuk pertemuan minggu depan, buatlah contoh teks hasil laporan observasi yang akan kita bahas minggu depan. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum penutup, tetaplah di rumah, jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting, dan selalu pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.